Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Bu Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Tapi ya, kita gaspol, gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Ya, pandangannya, aspirasi terkait perampasan aset ini, dan masih akan terus kita gas lagi. Ini di sisa masa sidang ini. Halo teman-teman, selamat datang di analisis paling put mobil mewah dan kembali menjadi orang kaya baru yang terhormat. Mereka menikmati sisa hidupnya dari uang keringat rakyat yang mereka curi dulu. Bagi mereka di penjara beberapa tahun itu cuma seperti risiko bisnis kecil atau masa liburan sejenak demi mengamankan kekayaan yang tidak akan habis sampai 7 turunan. Logika sesat inilah yang terjadi di negeri kita selama berpuluh-puluh tahun. Hukumannya ringan, tapi hasil curiannya luar biasa melimpah. Dan sekarang, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ingin menghancurkan logika sesat itu lewat satu senjata mematikan, RUU Perampasan Aset. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar istilah RUU Perampasan Aset di berita, tapi masih bingung. Sebenarnya, apa sih aturan ini? Kenapa koruptor ketakutan setengah mati dengar namanya? Mari kita pakai analogi sederhana agar mudah dipahami. Bayangkan ada tetangga Anda yang kerjanya hanya serabutan atau bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tiba-tiba di depan rumahnya berjejer 3 mobil sport mewah, jam tangannya seharga miliaran rupiah, dan dia baru saja membeli tanah berhektar-hektar. Secara logika, uang dari mana? Kalau memakai hukum yang kita punya sekarang, hukum konvensional, polisi atau jaksa tidak bisa langsung menyita mobil dan tanah itu. Jaksa harus membuktikan terlebih dahulu di pengadilan bahwa tetangga Anda itu bersalah melakukan kejahatan tertentu, misalnya mencuri atau memeras. Proses pembuktian ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama persidangan belum selesai, atau kalau ternyata dia melarikan diri ke luar negeri atau mendadak meninggal dunia, maka harta mewahnya itu tidak bisa disentuh negara, dan otomatis jatuh ke tangan ahli warisnya. Enak sekali bukan? Nah, RUU Perampasan Aset hadir untuk membalikkan aturan main tersebut secara total. Jadi, jika aturan ini sah, negara tidak perlu pusing-pusing menunggu si koruptor divonis penjara terlebih dahulu. Begitu penegak hukum melihat ada aset yang jumlahnya tidak masuk akal dibanding pendapatan resminya, negara bisa langsung membekukan dan menggugat harta tersebut ke pengadilan. Disinilah letak kiamat bagi para koruptor, karena di dalam RUU Perampasan Aset ada satu sistem yang namanya pembalikan beban pembuktian. Biasanya, dalam hukum kita, jaksa yang harus bersusah payah membuktikan, kamu korupsi uang ini untuk beli rumah itu ya, dan koruptor tinggal memakai pengacara mahal untuk menyembunyikan bukti lewat transaksi keuangan yang rumit di luar negeri. Tapi dengan aturan baru ini, sistemnya dibalik. Sekarang, si pemilik hartalah yang wajib membuktikan di depan hakim bahwa hartanya itu didapat dengan cara yang halal. Negara tinggal bertanya, gaji resmi Anda sebagai pejabat adalah 10 juta rupiah per bulan, tapi kenapa Anda punya rumah di kawasan elit seharga 50 miliar rupiah? Tolong buktikan, dari mana uangnya? Jika si pejabat tidak bisa membuktikan asal-usul uangnya secara logis dan legal di depan sidang pengadilan, maka hakim berhak langsung mengetok palu. Rumah 50 miliar itu dirampas untuk negara. Tidak perlu tunggu dia di penjara, tidak peduli dia kabur ke luar negeri, bahkan jika dia meninggal dunia sekalipun, hartanya tetap akan disita habis oleh negara. Inilah kenapa RUU ini jauh lebih ditakuti oleh koruptor daripada jeruji besi. Karena bagi mereka, kehilangan harta jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan kebebasan. Kita harus tahu kenyataan pahit ini. Selama berpuluh-puluh tahun, negara kita selalu tekor dan rugi saat melawan koruptor. Berdasarkan data dari berbagai lembaga pemantau korupsi, uang negara yang berhasil dikembalikan dari tangan koruptor, yang biasa disebut aset recovery, itu seringkali tidak sampai 30% dari total kerugian negara yang sebenarnya. Kenapa kita selalu kalah? Karena koruptor kita itu pintar dan cepat. Mereka menggunakan teknologi abad 21. Sekali klik di gawai mereka, uang hasil suap langsung pindah ke bank di negara-negara bebas pajak, atau tax havens, yang punya aturan kerahasiaan sangat ketat. Sementara itu, hukum kita masih memakai cara lama abad 20, yang birokrasinya berbelit-belit dan lambat. Seringkali biaya yang dikeluarkan negara untuk menyewa pengacara internasional demi mengejar aset koruptor di luar negeri justru lebih besar daripada nilai uang yang berhasil dibawa pulang. Kan konyol namanya. Padahal uang triliunan rupiah yang dikorupsi itu adalah hak kita semua. Uang itu seharusnya bisa dipakai untuk membayar BPJS Kesehatan gratis yang layanannya bagus untuk rakyat miskin, membangun sekolah-sekolah yang layak di pelosok daerah agar anak-anak tidak perlu menyeberangi jembatan rusak, memberikan subsidi pupuk untuk petani dan solar untuk nelayan, memperbaiki fasilitas jalan dan jembatan di desa-desa. Ketika uang itu dirampok dan tidak bisa ditarik kembali, maka masa depan generasi muda kita yang dipertaruhkan. Itulah kenapa Presiden Prabowo terus menekan semua pihak untuk segera mengesahkan RUU ini. Beliau tahu, pidato berapi-api tentang pemberantasan korupsi hanya akan jadi macan kertas tak bertaring kalau negara tidak punya alat potong yang tajam untuk mematikan urat nadi keuangan para koruptor. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau aturan ini begitu bagus untuk rakyat, kenapa sampai sekarang belum disahkan juga? Kenapa pembahasannya molor bertahun-tahun?
Disinilah drama politik dimulai. RUU ini sekarang ada di tangan Komisi 3 DPR RI. Kita harus paham bahwa DPR itu adalah lembaga yang isinya perwakilan dari berbagai partai politik. Secara logika, membuat undang-undang perampasan aset ini seperti meminta anggota dewan untuk membuat senjata yang suatu saat bisa menembak diri mereka sendiri, kolega satu partai mereka, atau para donatur kampanye mereka. Ada ketakutan kolektif yang tidak terucap di sana. Mereka khawatir kalau aturan ini terlalu kuat, suatu hari nanti harta pribadi mereka yang tidak jelas asal-usulnya akan ikut tersapu bersih oleh negara. Akibatnya, draft RUU ini sering sekali keluar masuk daftar prioritas tahunan tanpa pernah ada titik temu yang jelas. Selalu ada saja alasan prosedural yang dicari-cari untuk menunda-nunda pengesahannya. Namun di tengah ketakutan itu, para akademisi dan ahli hukum juga mengingatkan satu hal yang penting untuk kita perhatikan secara objektif. Kita memang ingin koruptor dimiskinkan, tetapi kita juga harus menjaga agar undang-undang yang super kuat ini tidak disalahgunakan di masa depan. Bayangkan jika aturan ini dipakai oleh penguasa yang nakal atau aparat yang curang untuk membungkam lawan politik atau merampas tanah rakyat biasa secara sepihak hanya karena curiga. Itu namanya tiran. Oleh karena itu, dalam draft RUU ini, proses perampasan aset tidak boleh diputuskan sepihak oleh polisi atau jaksa di ruang tertutup. Proses perampasannya harus wajib dibawa ke pengadilan yang terbuka untuk umum. Pemilik harta juga harus diberikan hak penuh untuk membela diri dengan membawa bukti-bukti yang sah. Ini penting agar hukum kita tetap adil dan melindungi hak warga negara yang jujur. Rekan-rekan semua, RUU perampasan aset ini bukan sekedar pilihan hukum biasa. Ini adalah kebutuhan darurat nasional. Ini adalah penentu apakah Indonesia ke depan akan terus menjadi surga yang ramah bagi para pencuri uang rakyat, atau berubah menjadi negara hukum yang disegani di mana kejahatan tidak akan pernah lagi memberikan keuntungan finansial. Satu hari penundaan pengesahan undang-undang ini berarti kita memberikan waktu ekstra bagi para koruptor untuk mencuci uang mereka, mengamankan aset-aset mereka, dan menyembunyikannya dari jangkauan hukum negara. Sekarang, bola panasnya ada di parlemen, di tangan para anggota DPR kita. Rekam jejak mereka dalam membahas RUU ini sedang dicatat oleh sejarah. Rakyat tidak akan lupa siapa saja anggota dewan yang berbicara lantang mendukung pemiskinan koruptor, dan siapa saja yang mencari-cari alasan berbelit-belit untuk mengulur-ngulur waktu. Mari kita sebagai rakyat biasa yang paling dirugikan oleh korupsi, terus mengawal proses ini. Jangan biarkan isu penting ini tenggelam oleh drama-drama media sosial lainnya. Suarakan aspirasi kita, karena suara kita adalah energi terbesar untuk mendesak agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai selesai. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kalian, agar makin banyak orang awam yang paham dan ikut peduli pada masa depan hukum di Indonesia. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Sekarang, mari kita beropini. Jujur saja ya teman-teman, setiap kali saya melihat berita korupsi di televisi atau di media sosial, perasaan yang muncul bukan lagi sekedar marah. Rasa marah itu sudah lama berubah menjadi rasa lelah yang sangat campur aduk dengan kejengkelan yang mendalam. Kita seperti dipaksa menonton sebuah pertunjukan teater yang naskahnya sama persis, diputar berulang-ulang, hanya pemainnya saja yang berganti wajah. Sebagai rakyat biasa yang tidak paham seluk-beluk pasal hukum yang rumit, logika sederhana saya seringkali merasa terhina. Kita sering melihat bagaimana hukum di negeri ini bekerja dengan cara yang aneh. Kalau ada orang kecil terdesak urusan perut, lalu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, hukumannya bisa sangat cepat dan tanpa ampun. Tetapi ketika ada pejabat yang mengambil hak jutaan orang, prosesnya panjang sekali dan ujung-ujungnya terasa seperti anti klimaks. Nah, keresahan terbesar saya sebenarnya terletak pada cara kita memperlakukan para pencuri uang rakyat ini. Selama ini, sistem kita seolah-olah menganggap bahwa hilangnya kebebasan fisik di dalam penjara adalah hukuman yang paling setimpal. Padahal, bagi orang yang memiliki uang berlimpah, dinding penjara itu bisa dibeli kenyamanannya. Ini nyata, ini yang membuat saya sering merasa bahwa penjara bagi mereka hanyalah tempat istirahat sementara dari rutinitas kerja yang padat. Dan saya melihat ada ketidakadilan sosial yang sangat nyata di luar jeruji besi tersebut. Ketika seorang mantan narapidana kasus korupsi bebas, mereka tidak kehilangan status sosialnya secara drastis. Mengapa? Karena tabungan mereka di luar sana masih utuh, rumah mereka masih megah, kendaraan mereka masih mewah, dan anak cucu mereka masih bisa bersekolah di tempat terbaik. Mereka tetap menjadi orang kaya, sementara rakyat yang mereka rugikan tetap harus berjuang setengah mati hanya untuk sekedar bertahan hidup sehari-hari. Kondisi inilah yang membuat saya berpikir bahwa aturan hukum yang kita miliki sekarang sudah sangat ketinggalan zaman. Kita tidak bisa melawan penjahat yang sudah menggunakan cara-cara modern dengan sistem yang masih kuno dan penuh lubang.
Koruptor zaman sekarang tidak lagi menyimpan uang di bawah bantal, mereka menyembunyikannya di dalam jaringan angka digital yang rumit. Kalau hukum kita masih sibuk mencari kertas dokumen fisik, ya sampai kapanpun kita akan selalu ketinggalan langkah. Itulah mengapa ketika pertama kali wacana tentang aturan baru yang mengejar harta ini muncul, saya sempat menaruh harapan besar. Logika saya berkata, inilah obat yang tepat, konsep membalikan beban pembuktian, di mana seorang harus menjelaskan dari mana asal kekayaan yang tidak wajar, adalah cara paling masuk akal untuk membersihkan sistem kita. Jika Anda jujur, tentu tidak akan ada beban untuk menceritakan dari mana sumber uang Anda. Nah, namun harapan itu perlahan-lahan terkikis oleh realitas yang saya lihat di panggung politik. Dinamika yang terjadi di parlemen justru membuat saya semakin skeptis. Saya melihat ada keengganan yang sangat besar dari para pembuat kebijakan untuk mengetok palu aturan ini. Alasan yang digunakan selalu berputar-putar di tanah teknis, prosedur, atau kekhawatiran akan hak asasi manusia. Nah, sekarang gini guys, bagi saya itu semua terdengar seperti alasan yang dicari-cari untuk mengulur waktu kan. Saya mencoba memosisikan diri saya secara objektif. Saya paham bahwa sebuah undang-undang yang kuat tidak boleh dibuat dengan tergesa-gesa agar tidak menjadi senjata salah sasaran di kemudian hari. Kita tentu tidak ingin ada warga negara jujur yang tiba-tiba hartanya disita hanya karena fitnah atau persaingan bisnis yang tidak sehat. Perlindungan hukum bagi orang yang bersih tetap harus nomor satu kan. Tetapi batasan antara berhati-hati dan sengaja menunda itu sangat tipis. Ketika sebuah aturan yang sangat dibutuhkan oleh negara dibiarkan terkantung-kantung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan. Wajar jika masyarakat seperti saya mulai berpikir yang tidak-tidak. Kita menjadi curiga bahwa ada ketakutan kelompok di dalam sana kan. Ketakutan bahwa jika aturan ini disahkan, kenyamanan hidup yang selama ini dinikmati oleh sebagian elit akan terganggu. Nah, itu poinnya. Dan menurut opini saya juga, perjuangan melawan korupsi di negeri ini tidak akan pernah berhasil selama kita hanya fokus pada urusan menghukum badan orangnya saja. Uang adalah bahan bakar utama dari segala bentuk keserakahan ini. Selama bahan bakar itu tidak disedot habis dan kembalikan ke kas negara, maka bibit-bibit korupsi baru akan selalu tumbuh subur. Orang tidak akan kapok di penjara jika mereka tahu bahwa setelah keluar nanti mereka masih bisa hidup mewah layaknya raja. Saya juga sering merasa miris melihat bagaimana energi bangsa ini habis hanya untuk memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas-jelas baik untuk rakyat. Kita di bawah sering kali diajak untuk bertengkar mengenai isu-isu permukaan, sementara isu mendasar seperti penyelamatan aset negara ini sengaja dibiarkan redup dari perhatian publik. Nah, dan media sosial kita lebih sering ramai oleh drama pribadi para tokoh ketimbang masa depan penegakan hukum kita sendiri. Padahal dampak dari belum adanya aturan yang tegas ini sangat dirasakan oleh orang awam seperti kita kan. Setiap rupiah yang hilang dan tidak bisa ditarik kembali oleh negara adalah hilangnya kesempatan seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah hilangnya hak seorang ibu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang manusiawi tanpa perlu pusing memikirkan biayanya. Korupsi bukan sekedar angka-angka triliunan di berita, tetapi adalah penderitaan nyata yang nyata sekali di kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat bawah. Di bawah kepemimpinan nasional yang baru, kita memang melihat ada dorongan yang lebih kuat dari sisi pemerintah. Sikap tegas dari pemimpin tertinggi memberikan sedikit angin segar, namun itu semua kembali lagi dalam sistem ketatanegaraan kita. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Bola itu kini berada di tangan para wakil rakyat yang kita pilih melalui bilik suara. Disinilah letak ujian moral terbesar bagi mereka. Apakah mereka benar-benar mempresentasikan suara rakyat yang sudah dikhianati, atau mereka justru sibuk membentengi kepentingan kelompoknya masing-masing? Rekam jejak digital tidak pernah bohong guys, dan masyarakat hari ini sudah jauh lebih cerdas untuk menilai mana tokoh yang benar-benar bekerja untuk publik dan mana yang hanya pandai bersilat lidah di depan kamera.
Secara pribadi, saya memilih untuk tetap mengawasi isu ini dengan sikap yang kritis dan skeptis. Skeptis bukan berarti kita menyerah dan tidak peduli lagi, guys. Melainkan kita tidak mau lagi mudah dibohongi oleh janji-janji manis politik yang tidak ada wujud nyatanya. Kita harus terus bersuara, sekecil apapun itu. Agar apa? Agar para pembuat kebijakan di luar sana tahu bahwa rakyat tidak sedang tertidur dan terus mengawasi setiap langkah yang mereka ambil. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling sering berputar di otak kita. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikiran lebih terbuka, karena video ini baru akan dieksekusikan bersama sebelum diunggah ke publik. Saya tidak akan membaca kolom komentar. Sebagai gantinya, saya sudah merangkum 3 pertanyaan besar yang paling sering menggelitik pikiran masyarakat awam mengenai bagaimana sebenarnya langkah konkret, kesiapan, serta strategi pemerintah dalam mengeksekusi aturan perampasan aset ini agar tidak sekedar menjadi macan kertas di kemudian hari. Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah bagaimana sebenarnya langkah awal pemerintah untuk memastikan bahwa aturan perampasan aset ini bisa langsung berjalan efektif begitu disahkan. Nah, tanpa harus terbentur oleh ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang selama ini sering terjadi. Itu pertanyaan yang sering berputar di kepala kita. Ini pertanyaan yang sangat penting karena kita tahu bahwa dalam urusan penegakan hukum di Indonesia, koordinasi antar kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seringkali memiliki dinamika dan ego institusinya masing-masing yang cukup rumit. Langkah taktis yang sedang disiapkan pemerintah adalah dengan membangun sebuah sistem basis data keuangan terpadu yang terintegrasi secara langsung di bawah kendali pusat. Pemerintah menyadari bahwa kunci utama dari perampasan aset adalah kecepatan dalam melacak aliran uang, sehingga instrumen seperti pusat pelaporan dan analisis transaksi atau keuangan PPATK akan diperkuat perannya sebagai motor penggerak utama dalam mendeteksi ketidakwajaran harta ini. Jadi langkah awal pemerintah bukan lagi menunggu laporan kasus dari satu lembaga, melainkan menyediakan suatu wadah data raksasa di mana semua lembaga penegak hukum bisa mengakses dan melihat radar kekayaan pejabat secara real time demi menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, pemerintah juga sedang merancang pembentukan sebuah badan pengelola aset nasional yang bersifat independen dan profesional. Lembaga khusus ini dibentuk agar penegak hukum seperti polisi atau jaksa bisa fokus pada urusan hukum saja. Sementara urusan merawat, mengelola, dan melelang harta sitaan agar nilainya tidak menyusut diserahkan kepada ahlinya. Nah, langkah ini diambil karena pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, di mana banyak aset korupsi seperti pabrik atau hotel justru hancur dan menjadi beban negara karena tidak ada lembaga profesional yang mengurusnya selama proses persidangan berjalan. Pertanyaan kedua yang tidak kalah kritis adalah apa langkah konkret pemerintah dalam menghadapi tantangan internasional, guys, maksudnya. Mengingat para pelaku kejahatan ekonomi saat ini sangat gemar menyembunyikan harta haram mereka di luar negeri atau di negara-negara suka pajak atau tax haven yang dikenal sangat tertutup. Masyarakat awam tentu bingung bagaimana bisa pemerintah kita mengambil aset yang berada di dalam yurisdiksi atau wilayah hukum negara lain yang bahkan tidak memiliki perjanjian kerjasama kasus dengan Indonesia. Menjawab tantangan internasional tersebut, langkah pemerintah adalah memanfaatkan secara maksimal instrumen diplomasi hukum tingkat tinggi dan kerjasama internasional berbasis Mutual Legal Assistance atau MLA yang sudah diratifikasi. Pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara birokrasi lama yang pasif, melainkan secara aktif melakukan pendekatan bilateral ke negara-negara finansial global dengan menawarkan asas timbal balik yang saling menguntungkan dalam pemberantasan kejahteraan keuangan lintas batas. Ngelak, guys. Lebih jauh lagi, karena RUU perampasan aset ini mengadopsi standar internasional seperti konferensi PBB melawan korupsi
Pemerintah memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat, di mana hukum internasional langkah taktiknya adalah pemerintah bisa langsung menggugat objek harta tersebut melalui pengadilan perdata di negara tempat aset itu disembunyikan, tanpa perlu mengekstradisi atau memulangkan orangnya terlebih dahulu. Dengan cara ini, negara penambung aset tidak punya alasan lagi untuk menolak kerjasama, karena fokus gugatan pemerintah adalah status legalitas uangnya, bukan status kewarganegaraan pelakunya. Pertanyaan ketiga yang menjadi kecemasan banyak orang adalah bagaimana langkah pemerintah untuk menjamin bahwa undang-undang yang sangat perkasa ini tidak akan disalahgunakan sebagai alat politik atau senjata represi untuk menekan pihak-pihak tertentu yang berseberangan dengan penguasa. Ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar bagi orang awam, karena aturan yang memberikan kewenangan besar kepada negara untuk menyita harta tanpa vonis tentu memiliki celah bahaya sangat besar jika jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengantisipasi resiko penyalahgunaan wewenang tersebut, langkah pemerintah adalah dengan menerapkan sistem kontrol ketat berbasis check and balance yang sangat rigid di dalam draft regulasi ini. Pemerintah menegaskan bahwa hak menyita aset secara permanen mutlak tetap berada di tangan majelis hakim melalui proses persidangan perdata yang terbuka untuk hukum, bukan diputuskan sepihak oleh aparat penyidik di ruang tertutup. Artinya apa? Artinya penegak hukum yang hanya memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan dan memblokir sementara keputusan akhir apakah harta itu sudah dirampas atau harus dikembalikan tetap diuji di depan meja hijau. Pengamanan berikutnya adalah pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi pihak ketiga yang beritikat baik. Misalnya, jika ada aset yang dibeli oleh masyarakat bisa secara sah dan halal, namun ternyata di masa lalu modalnya berasal dari aliran dana yang tidak benar, pemerintah tidak akan merampasnya secara sewenang-wenang selama pembeli bisa membuktikan transaksi resminya. Langkah transparansi ini sengaja dibuat agar publik tetap merasa aman dalam melakukan aktivitas ekonomi, sekaligus memastikan bahwa radar hukum pemerintah hanya akan mengunci dan menghantam mereka yang memang terbukti secara sengaja menyembunyikan atau menikmati harta hasil kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, poin terakhir yang ingin saya tekankan dari lubuk hati yang paling dalam adalah sebuah ajakan untuk kita semua. Mari kita buka mata, buka telinga, dan yang paling penting, buka pikiran kita secara jernih. Kita hidup di era di mana informasi mengalir seperti air bah. Namun sayangnya, tidak semua informasi itu membawa kebenaran. Seringkali isu-isu besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti nasib RUU perampasan aset ini, sengaja dikemas dengan narasi yang provokatif, dipotong-potong tanpa konteks, hanya demi memancing emosi kita. Kita harus sadar bahwa ada pihak-pihak yang merasa sangat nyaman jika masyarakatnya tetap abai dan bodoh secara hukum. Ketika kita tidak paham aturan mainnya, kita menjadi sangat mudah untuk disetir. Kita dibawa ke sana kemari oleh opini publik yang sengaja diciptakan untuk membuat kita lelah, skeptis, dan akhirnya memilih untuk tidak peduli lagi pada masa depan negeri ini. Padahal ketidakpedulian kita adalah hadiah terbesar bagi para penjahat merah putih untuk terus melenggang-lenggung menelan uang negara. Oleh karena itu, jangan pernah mau dipecah belah, jangan mau diadu domba oleh gorengan politik jangka pendek yang sengaja diembuskan di media sosial. Ketika sebuah isu hukum muncul, jangan lihat siapa yang berbicara berdasarkan warna partainya atau kelompoknya, tetapi lihatlah substansi datanya, logikanya, dan apakah hal tersebut berpihak pada keadilan bagi rakyat kecil atau tidak. Persatuan kita sebagai masyarakat yang cerdas adalah benteng terakhir untuk menuntut transparansi dari para pembuat kebijakan di atas sana. Sudah saatnya kita bertransformasi dari sekedar penonton pasif menjadi publik yang kritis. Gunakan rasio kita, gunakan akal sehat kita untuk membedah setiap fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita.
Hanya dengan melek informasi dan memahami hukum secara objektif, kita bisa menjaga agar arah bangsa ini tetap berjalan di jalur yang benar. Kejahatan bisa terjadi karena adanya kesempatan, tetapi kejahatan struktural seperti korupsi bisa terus langgeng karena masyarakatnya memilih untuk menutup mata. Jika Anda merasa pembahasan yang Jika Anda merasa pembahasan dan analisis seperti ini membuka cakrawala baru dan membantu Anda memahami persoalan hukum yang rumit dengan cara yang lebih sederhana, mari bersama-sama kita perbesar volume suara akal sehat di negeri ini. Dukung terus perjuangan pengawal narasi yang objektif, jujur, dan berbasis data tanpa gorengan politik tersembunyi dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga di channel Ruang Rasio. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, berikan like terbaik Anda pada video ini, serta bagikan video ini ke seluruh jejaring media sosial yang Anda miliki agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek hukum dan politik. Mari kita jadikan wadah ini sebagai ruang bersama untuk merawat akal sehat dan menolak segala bentuk perbodohan informasi. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu berharga untuk yang Anda luangkan untuk menyimak tayangan di awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, tetap kritis, tetap bersatu, dan sampai jumpa di video analisis berikutnya hanya di Ruang Rasio.